sholat. Bila semua sudah berkumpul, mari mulai dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang hadir di acara seminar pada sore hari ini. Dengan tema, Hari Guru Menghargai Perjuangan Para Pengajar. Perkenalkan, nama saya Hanifah Amira Salwa, dan saya akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Mari kita awali acara ini dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari Guru. Acara dialog ini bertujuan untuk menghargai jasa dan pengabdian para guru yang telah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kesempatan ini, kita akan mendengarkan berbagai pemaparan dan diskusi inspiratif dari narasumber yang sangat luar biasa. Namun, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipandu oleh Saudari Nurul Fadilah kepada Saudari Nurul, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan izinkan saya berdoa secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat-Nya kami berkumpul di ruang virtual Zoom ini. Kami bersyukur atas nikmat iman dan kesempatan untuk mengikuti acara dialog hari ini. Dihimbau kepada peserta untuk mengaktifkan Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Fadilah yang telah memimpin doa pada sore hari ini. Selanjutnya dihimbau kepada peserta untuk mengambil sikap siap untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta yang mikrofonnya masih aktif, tolong untuk di-mute-kan. Terima kasih. Matikan.
Kak Manja. Izin Kak, suaranya nggak kedengaran. Izin. Kanta. Pepe. Baik, dihimbau sekali lagi kepada peserta untuk menonaktifkan atau membisukan suaranya untuk keberlangsungan acara kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya akan dibawakan oleh moderator kita, yaitu kepada Saudara Geprita Gulo. Kepada Saudara Geprita disilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Wara. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu narasumber, kepada rekan-rekan semua, rekan mahasiswa dan seluruh adik-adik peserta SMP, SMA, dan SMK yang ada di Sumatera Utara. Puji syukur kita ucapkan dan kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam ruang Zoom untuk memperingati Hari Guru nanti tanggal 25 November 2024. Oke, untuk memberikan semangat kepada kita semua, kepada teman-teman boleh ketik di kolom komentar asalnya dari mana. Misalnya dari Unimed, ketik di komentar Unimed. Misalnya dari sekolah SMK, ketik di SMK ini. Boleh teman-teman, biar kami lihat. Oke, ini ada dari Unimed. Kak Nurul, ada juga Winsu. Oke, Unimed. SMK Kesehatan Hafsyah Medan. Universitas Sari Mutiara Indonesia. Wah, luar biasa. Oke, Unimed lagi. Universitas Jember. Wah, jauh juga ya. Oke, SMP Nurul Hasana. UMN. Politeknik Medan. Dan ketika apa nih? Mana ketikanya? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengetikkan
asal sekolah atau asal instansinya. Tadi ada dari Jember, ada dari Unimed juga. Banyak lah ya. Oke. Dan hari ini kita akan membahas Hari Guru, menghargai perjuangan para pengajar. Nih ada juga dari Institut Bisnis. Luar biasa. Oke, sesuai juga dengan rundown kita, untuk narasumber kita nanti diberikan waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan materinya, dan juga sesi tanya jawab sekitar 5 menit. Oke. Narasumber sudah memaparkan materinya. Kami mohon untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan atau mematikan suaranya. Suara yang ada di Zoom. Baik, sebelumnya kepada pewarta kita Hanifah, suara saya jelas? Jelas, Bang. Hanya sedikit patah-patah. Oh, oke. Dan juga kami tadi melihat yang sudah mengisi formulir ada 205 orang. Dan 205 orang ini adalah yang berhak mendapatkan sertifikat nantinya. Dan juga orang-orang yang masuk di dalam Zoom kita. Dan kami sedang merekord, dan kami melihat nanti siapa-siapa saja nanti yang masuk dalam Zoom, dan kami akan menyaringnya lagi. Oke, sebelumnya kita kembali kepada narasumber terlebih dahulu. Ibu Tri Putri sudah siap, Ibu? Ya, sudah siap. Gimana Kedengaran kabarnya? suara saya kan? Kedengaran, Ibu? Oke. Oke. Untuk sesi pertama, kita akan memberikan waktu kepada narasumber yang pertama, yaitu Ibu Tri Putri Rizky. Beliau ini merupakan guru yang pastinya luar biasa yang ada di Sumatera Utara. Dan ia sudah berpengalaman lah dalam mengajar, dan beliau ini sudah tahu bagaimana perjuangan dari seorang guru. Ketika beliau mahasiswa, banyak lika-liku yang dihadapi beliau. Dan juga ketika mengajarkan materinya, beliau ini sangat sabar untuk menghadapi siswa ini. Jadi inilah pentingnya dialog kita pada hari ini, yang akan dipaparkan atau diberikan materi oleh Ibu Tri Putri Rizky. Kepada Ibu Putri, sudah siap, Ibu? Iya, sudah siap. Baik, kepada Ibu Tri Putri Rizky kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom pada siang hari ini. Amin, amin, amin. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya
menjadi narasumber pada siang hari ini dengan acara untuk merayakan Hari Guru Nasional dengan tema yaitu menghargai perjuangan para pengajar. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tri Putri Rizky, Escape Nurse GR. Saya mengajar di SMK Swasta Habsyah Medan. Nggak pala jauh ya dari Unimed. Jadi sebenarnya background pendidikan saya itu sarjana keperawatan. Namun saya terjun ke dunia pendidikan itu sejak tahun 2016. Dan saya sudah mendapatkan gelar GR atau guru ya. Di mana sebagai yang harus kalian tahu, kalau GR itu adalah guru yang sudah tersertifikasi. Nah, saya mengajar itu sejak tahun 2016. Ya, di satu sekolah itu saja. Jadi, tahun ini adalah tahun ke-7 saya merayakan Hari Guru Nasional ya. Adik-adik di sini tahu nggak? Hari Guru itu jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 25. Tanggal 25 November, ya kan? Tahunnya tahun berapa? Pertama, Hari Guru pertama itu jatuh pada tahun berapa? Oke. 45, Bu. Iya, Hari Guru pertama itu jatuh pada tahun 1994. Jadi tahun ini adalah perayaan Hari Guru ke-30. Ya. Nah, saya sangat senang melihat tema yang dibawa kakak-kakak panitia itu, yaitu tentang menghargai perjuangan para pengajar. Kalau katanya pengajar, berarti guru les kalian disebut pengajar, ya kan? Ada yang les di sini, di luar jam belajar? Sekolah? Iya. Ada yang ikut ekskul futsal nggak? Ekskul futsal? Ekskul marching band? Ekskul tari? Saya, Kak. Iya. Nah, itu disebut juga pengajar kan? Ya, jadi kata pengajar ini sangat luas, ya kan maknanya. Nah, percayalah, tiada orang sukses tanpa jasa guru di belakangnya. Percaya nggak kalian dengan kalimat tersebut? Saya, Bu. Iya, kalian bisa belajar membaca. Kalian bisa membaca karena siapa? Guru. Ya, Guru. kalian bisa kalistung, baca, tulis, hitung itu karena siapa? Guru. Karena guru. Nah, di sini saya lihat ternyata pesertanya dari SMP juga ada ya? Ada. SMP, SMA, dan tingkat perguruan tinggi. Nah, semakin tahun kalau kita lihat perkembangan teknologi semakin tinggi, bukan? Iya. Dulu zaman saya, Zoom ini nggak ada loh. Ya kan? Kalau kita mau seminar ya harus datang ke satu tempat. Kita berkumpul ramai-ramai, meluangkan waktu di satu tempat, kita belajar bersama. Nah, kalau sekarang kita tidak perlu lagi berkumpul di suatu tempat, menghabiskan waktu untuk menerima pendidikan. Melalui Zoom, kita bisa melakukan aktivitas berbarengan, ya kan? Saya lihat di sini ada yang di kafe. Benar nggak? Ada yang di rumah. Nah, masing-masing mereka itu, masing-masing dari kalian bisa meluangkan waktu untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Kalian tahu penggunaan Zoom dari siapa? Dari guru nggak? Iya, Ibu. Iya. Yang mengajarkannya itu siapa? Guru. Pengajar kalian. Nah, kalau kalian ingat-ingat dari kalian TK, SD, SMP,
bahkan SMA sampai kuliah, kita membutuhkan guru sebagai pembimbing kita kan? Iya, Ibu. Iya, gurulah yang mengarahkan kalian ke arah yang baik. Ya, coba kalian lihat di perkembangan teknologi ini, bukan banyak yang hal-hal negatif ya. Bisa kalian pelajari sendiri kan? Tapi dengan adanya guru, hal-hal negatif itu disingkirkan. Kalian diarahkan menjadi yang atau ke arah yang lebih baik lagi. Misalnya penggunaan teknologi itu untuk menambah informasi pengetahuan kalian. Banyak loh di luar sana yang menyalahgunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang tidak baik. Bener nggak? Benar, Ibu. Bener. Kita berkumpul pada hari ini untuk menerima informasi yang baik. Kita tergabung di satu grup Zoom. Ada loh grup Zoom yang membicarakan hal-hal yang tidak baik kan? Merencanakan hal-hal yang kriminal. Benar nggak? Nah, kalau guru tidak mengawasi hal tersebut, kalian bisa jadi salah langkah. Jadi, perkembangan teknologi yang kita rasakan saat ini itu harus tetap ada dalam bimbingan guru ataupun pengajar. Ya, Kak? Nah, kalian ini termasuk gen apa nih? Gen Z apa gen alpha? Gen Z, Ibu. Oh, gen Z ya. Kalau yang kakak-kakak mahasiswa ini gen Z ya. Jadi lahirnya itu dari tahun 1997 sampai 2012. Ya. Dan adik-adik yang SMP ini saya yakin ini gen alpha. Iya kan? Kelahiran 2013 sampai dengan sekarang, ya kan? Nah, gen-gen alpha inilah yang akan menjadi PR utama para pengajar di Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka memiliki karakter individualismenya sangat tinggi. Jadi mereka itu inginnya tampil berbeda daripada yang lain. Jadi para pengajar seperti saya punya PR terus-terusan dari tahun ke tahun untuk menerapkan sistem pembelajaran yang berbeda. Itulah tugasnya. Nah, ini adik-adik yang dari Unimed, dari fakultas apa ya kalau boleh tahu? Ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan ya. Jadi nantinya akan terjun sebagai guru ya? Benar, Ibu. Iya. Nah, itulah tugas kita sebagai para pengajar nanti untuk mempersiapkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan si Gen Z ini, ya kan? Tadi saya lihat saya dengar ada anak SMP yang di Zoom kita ini. Saya dengar tuh ada yang ngomong kotor kan? Iya, padahal dia tahu di sini itu tempatnya para kakak-kakak mahasiswa, ada gurunya juga loh. Ya kan? Itulah tugas utama para pengajar untuk membimbing para peserta didik. Membimbing karakternya. Guru itu tidak hanya menjadi pentransfer ilmu pengetahuan, tapi dia akan membimbing karakter murid-muridnya. Nah, itu adalah hal yang sangat sulit ya. Zaman sekarang tuh membuat karakter peserta didik menjadi lebih baik lagi, itulah tugas yang paling sulit saya rasa. Daripada memberikan ilmu, informasi, pengetahuan. Kalau sekarang, apa-apa ada di Google kan? Nah, kalau memberi pembelajaran akhlak kepada anak murid, nggak ada di Google. Ya kan? Harus kita yang terjun langsung. Contoh kecilnya saja apa? Mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong. Itu merupakan salah satu contoh untuk mengajarkan karakter murid. Gitu. Saya rasa kalau sekarang
mengajar bahasa Inggris apalagi? Di Google banyak. Bahasa Indonesia disuruh mencari sinonim, antonim. Ada tuh di Google. Tapi kalau untuk mengajarkan karakter murid untuk menjadi lebih baik lagi, tidak ada di Google. Harus benar-benar guru yang membimbingnya secara langsung. Nah, untuk peserta didik yang ada di sini, yang masih di tingkat menengah pertama dan atas, SMP, SMA atau SMK, itulah perjuangan seorang guru itu memang yang ngerasain itu kami gitu. Kalian hanya menerimanya saja, tapi percayalah, guru itu pun belajar dari kalian. Guru itu pun berproses seperti program-program pemerintah kepada guru itu tiap tahunnya pasti ada saja aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Kayak 2 tahun yang lalu ada tuh aplikasi Merdeka Mengajar. Di situ kami para guru disuruh untuk mengikuti artikel-artikel, membuat jurnal, supaya apa? Supaya kami meningkatkan kemampuan kami dalam mengajar kalian semua gitu. Jadi guru itu bukan hanya datang mengajar di sekolah, sudah pulang. Tidak, kami pun belajar sama seperti kalian. Jadi sangat amat inginlah kalian anak-anak murid untuk menghargai para guru ya. Jadi guru itu bukan pekerjaan yang main-main. Ada nggak di sini yang cita-citanya jadi guru? Ada, Bu. Ada ya. Jadi memang kalau sekarang ditanya kenapa mau jadi guru? Guru kan enak kalau hari libur ya libur. Guru kan enak kalau ada lomba pulang cepat gitu kan. Tapi tidak. Di samping itu perjuangan guru untuk meningkatkan ilmunya itu pun besar gitu. Ya, belum lagi menghadapi setiap karakteristik murid-murid itu berbeda-beda loh, ya kan? Misalnya si A, dia ekstrovert. Gimana tuh guru untuk menghadapinya? Si B, introvert. Bagaimana cara guru untuk menghadapinya? Masalah-masalah di sekolah itu bukan tentang nilai aja kan? Ada yang baperan, ada yang mudian. Semuanya ngadunya ke guru kan? Iya, Ibu. Bener nggak? Benar, Bu. Iya, jadi satu guru untuk 32 siswa dengan 32 karakter yang berbeda-beda. Jadi dimanapun kalian berada nih, di sekolah manapun kalian berada, di SMP, SMA, atau SMK, mulai sekarang hargailah guru yang ada di sekolah ataupun yang di luar sekolah. Ataupun pengajar kalian yang ada di luar sana. Misalnya, saya seperti yang saya katakan tadi, pengajar ekskul tari, futsal, dan lain-lain itu adalah guru kalian. Tolong dihargai. Ya. Kenapa harus menghargai guru? Ada yang tahu? Agar ilmu-ilmu yang diberikan guru tersebut masuk ke dalam otak kalian. Terus kalau kita benci, kalau kita tidak menghargai guru, bagaimana kita bisa ikut nyambung dengan apa yang diajarkan oleh guru tersebut? Jadi ya Kak, tidak mudah untuk mengajar. Kenapa? Karena satu guru untuk berpuluh-puluh murid yang ada di sekolah. Nah, guru pun selalu menginginkan yang terbaik untuk murid-muridnya. Jadi guru itu punya target, Kak. Murid-murid ini harus tahu, harus paham tentang apa yang sudah diajarkan oleh dirinya.
Kalau murid-muridnya nilainya jelek semua, guru tersebut dikatakan tidak berhasil gitu. Jadi ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam mengajar. Bukan hanya karena si A cantik, si B ganteng, itu nilainya bagus, tidak. Dibarengi dengan pengetahuan dan kesehariannya gitu. Jadi guru itu bukan profesi yang mudah. Bahkan profesi yang sulit, tanggung jawabnya besar kan? Baik buruknya seseorang itu tergantung bagaimana gurunya. Di sekolah kan kalian dititipkan orang tua kalian kepada kami kan? Nah, itu besar harapan orang tua yang diberikan ke pundak kami untuk mengajari kalian gitu. Kalau kaliannya tidak menghargai, kalau kaliannya tidak mau untuk diajari, bagaimana kalian menjadi goal tadi yang diharapkan orang tua gitu. Jadi memang antara guru dan murid itu harus saling menghargai satu sama lain ya. Nah, di sini saya mau bertanya, adakah yang tahu siapa tokoh pendidikan nasional Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ki Hajar Dewantara. Ya, itu yang jawab itu siapa? Saya, Bu. Anak apa ya? Anak kuliah? Bu. Iya, sedang Iya. magang, Bu. Sedang magang. Oh iya. Nah, saya yakin nih, anak-anak SMP zaman sekarang belajar sejarahnya kurang pasti nih. Benar nggak? Kalau zaman kita dulu kan, sejarah itu merupakan pelajaran yang menyenangkan ya. Jadi kita bisa mengenang masa-masa lalu bangsa Indonesia. Kalau sekarang saya lihat kayaknya pelajaran sejarah itu pelajaran yang membosankan ya kan? Atau saat belajar sejarah itu nyata terus? Benar, Bu. Iya, benar ya. Bosen, Bu, bosen. Bosen. Nah, itulah anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa diberikan tulisan teks terus-menerus, ya kan? Mereka pasti lebih suka dengan video, audio visual, apalagi pembelajaran berbasis proyek. Mereka lebih senang dengan hal-hal seperti itu. Nah, itulah tugas para guru di masa yang akan datang untuk merancang sistem pembelajaran sesuai dengan generasinya. Itulah generasi alpha yang menjadi PR kita bersama nih untuk para guru dan calon guru. Generasi alpha ini generasi yang lahir di tengah era ilmu teknologinya sangat tinggi. Ya kan? Jadi para guru dewasa ini pun harus menyesuaikan kebutuhan siswa dan siswinya. Kita nggak boleh tertinggal loh dengan para peserta didik kita nantinya kan. Kalau peserta didik kita bisa Zoom, kita harus 2 tingkat lagi di atasnya kan. Sebagai pengajar. Iya, Ibu. Kira-kira udah 15 menit belum ya? Sudah, Ibu. Udah. Nah, itulah. Intinya kalau kita mau sukses, hargailah guru kita masing-masing. Percayalah dengan kata-kata saya. Kesuksesanmu itu berada bukan hanya di tanganmu, tapi dengan caramu menghargai gurumu. Tidak ada orang sukses tanpa jasa guru. Ya. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga melekat di hati kalian. Semoga bisa lebih baik lagi nantinya bersikap kepada guru kalian di sekolah ataupun di instansi kalian masing-masing. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator.
Wah, luar biasa nih. Pemaparan dari narasumber kita Ibu Triputri Rizky. Baik, kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Kami tunggu sampai 15.45. Oke, kepada Alia, boleh coba langsung aja disampaikan pertanyaannya. Kami persilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat moderator, panitia, dan juga pemateri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia, saya dari Universitas Negeri Medan. Ingin bertanya sedikit nih buat Ibu tadi. Tadi kan ada beberapa yang dikatakan bahwasannya seorang guru harus mencapai bagaimana sih agar pembelajarannya itu tercapai. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana sih cara kami, kami kan bakal jadi seorang guru, bagaimana sih cara kami untuk menghadapi siswa-siswa terkhusus di Gen Alpha sekarang untuk mencapai target pendidikan itu tadi, seperti itu Bu. Terima kasih moderator, terima kasih panitia. Iya, ini saya jawab langsung atau dikumpulkan dulu? Langsung saja Oke, Ibu. langsung ya. Jadi Kak, memang berbagai karakter siswa-siswi nantinya harus harus tercapai tujuan pembelajarannya. Yang pertama kali harus dilakukan sebagai seorang guru adalah memahami. Kita assessment dulu, kita kotak-kotakkan terlebih dahulu mana murid yang mampu, kurang mampu, dan sudah mampu gitu dalam pembelajaran. Nah, masing-masing murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, Kak, memang. Jadi misalnya si A, si B, dan si C itu tentu saja tidak sama pencapaian, kita evaluasi pencapaian akhirnya itu memang tidak bakal sama, apalagi di zaman yang saat ini gitu. Sulit sekali untuk mendapatkan pemerataan hasil belajar yang sama gitu. Jadi memang harus kita assessment dulu. Kita berikan dulu trigger ataupun pemicu untuk mengukur kemampuan peserta didik kita. Jadi nantinya kita bakal tahu treatmentnya untuk si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana. Itu memang sekarang PR kita. Kita tidak bisa mendapatkan pemerataan pengetahuan, penyampaian pengetahuan itu kepada misalnya satu kelas 32 orang. 32 itu paham dengan satu kali penjelasan itu tidak akan mungkin kita dapatkan. Pasti berbeda-beda. Itulah karakteristik gen Alpha saat ini. Jadi PR-nya makin Jadi PR guru tuh makin banyak gitu. Apalagi dengan kurikulum merdeka. Ya kan? Jadi mereka merdeka. Jadi saat penerapan kurikulum merdeka itu memang murid disesuaikan dengan kemampuannya. Kita lah yang menyesuaikan diri kita gitu. Jadi saat ada yang belum paham, kita sampaikan ulang. Yang udah paham kita lanjutkan gitu. Jadi memang akan berbeda-beda evaluasi pencapaian hasil pembelajaran kita pada tiap-tiap murid gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Triputri. Kepada Alia, bagaimana tanggapannya? Ya, sudah paham pemateri. Bapak Ibu sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana cara kami, terkhusus untuk kami ya, bakal jadi seorang guru, memilah bagaimana sih cara anak-anak untuk bisa mencapai pembelajarannya. Salah satu contohnya tadi dengan cara memberi contoh assessment dulu. pembelajaran yang baik, pembelajaran yang baik seperti apa, dilihat dulu karakteristik siswanya seperti apa, supaya tercapai pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Terima kasih. Sama-sama.
terima kasih kepada Saudari Alia dan kepada narasumber. Dan saya sangat senang juga kepada teman-teman semua yang sudah ingin bertanya. Namun sayangnya waktu kita sudah kita sesuaikan dengan rundown yang sudah kita kirim yang di grup. Baik, boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Tri Putri Rizky. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri yang sudah yang luar biasa bagi kami. Baik, terima kasih Ibu Putri. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu semuanya. Putri. Sukses ya. Ya, Bu. Amin. Baik. Iya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Baik, selanjutnya sebentar lagi kita akan memasuki sesi kedua, yaitu narasumber kita yang kedua, yaitu Bang Joni Sihombing. Dan juga tadi sudah dijelaskan Ibu Putri ya, jelas bahwasannya kita harus menghargai perjuangan para guru. Kita menunjukkan rasa hormat dengan disiplin dan bersikap sopan kepada guru. Oke, kita Joni. Halo Bang Joni, apa kabar? Iya, halo juga. Suara saya jelas di sana? Jelas, jelas. Oke, terdengar jelas ya? Oke. Oke. Jelas. Bang Joni sudah siap? Oke, siap. Oke, terima kasih. Kami persilakan kepada Bang Joni dalam waktu sekitar 15 menit. Kepada Bang Joni kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Mungkin saya sebut aja sebagai teman, karena dalam memahami sesuatu, kita nggak boleh ada atas bawah. Apalagi kita sebagai tokoh masyarakat, mungkin saya nganggapnya sebagai teman aja semuanya, biar penyampaian kita lebih sampai. Dan terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada panitia, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Ibu Tri Putri Rizky, seorang guru yang luar biasa, yang sudah ikut bergabung di Zoom kita hari ini. Kalau menjadi topik kita di sore ini yaitu menghargai perjuangan para pengajar. Ini lebih condongnya utamanya yaitu kepada seorang guru. Dan meskipun saya, Joni Sihombing, tidak berprofesi sebagai guru, namun saya mungkin sedikit banyaknya punya sudut pandang terhadap seorang guru. Yaitu sudut pandang yang paling pertama yang ingin saya sampaikan tentang seorang guru adalah kalimat yang dari dulu mungkin sudah melekat dalam diri kita ataupun dalam ingatan kita, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau dibahas dengan kalimat ini, pahlawan tanpa tanda jasa, sebenarnya kalau direnungkan, mungkin para generasi Alpha atau Gen Z atau juga generasi-generasi yang masih dalam usia pelajar, yang masih dalam usia labil, makna dari kata-kata ini sebenarnya dianggap hanya kata-kata sebatas saja. Tapi pahlawan tanpa tanda jasa, ketika nanti kita memahami isi kata ini adalah sebuah perjuangan yang faktanya sepertinya tidak menerima apa-apa loh. Kita bayangkan kita itu melakukan sesuatu tapi tidak menerima balasan apa-apa. Kita mengerjakan sesuatu, padahal pada notabene-nya, kalau kita di rumah nih, misal orang tua kita menyuruh kita mengerjakan sesuatu, setidaknya minta jajan, atau minta dibelikan makanan kalau pulang dari pasar, dan lain sebagainya. Namun, bagaimana kalau tidak diberikan? Bagaimana kalau kita tidak mendapatkan apa-apa ketika kita sudah memberikan sesuatu? Dan ini yang terjadi pada seorang guru, makanya saya mungkin menyimpulkan adanya tercipta pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka sudah memberikan ilmu, mereka sudah memberikan arahan, mereka sudah membentuk kita untuk menjadi sampai sekarang ini. Dan ternyata faktanya mereka sepertinya tidak menerima apa-apa loh dari kita. Tidak menerima balasan apa-apa dari kita. Yang terkadang, bukan terkadang sih, lebih banyak kita perhatikan guru itu tidak menunggu balasan apa-apa dari kita. Guru itu hanya menunggu, yaitu kelak anakku, muridku menjadi orang yang berguna. Kelak
aku melihat anakku, muridku, siswaku sukses berada di hadapanku. Tidak perlu dia memberikan sesuatu untukku, tidak perlu dia melakukan sesuatu untukku. Cukup dengan sukses dan tahu menghargai. Kata tahu menghargai ini sebenarnya perlu kita pahami lagi teman-teman semuanya. Tidak menghargai itu harus dengan uang atau dengan pemberian. Terkadang seorang guru dengan disebut saja namanya atau dipandang ramah ketika bertemu, itu sudah menjadi satu penghargaan yang luar biasa bagi seorang guru. Kalau kita berbicara tentang peserta kita di hari ini, jujur mungkin saya sedikit banyaknya setuju dengan Ibu guru kita, Ibu Tri, bahwa ada beberapa pelajar kita yang di saat Zoom ini sepertinya ada bermasalah di bagian etika atau attitude. Kenapa saya sebut bermasalah? Salah satu hal yang paling sering diajarkan guru kita yaitu menghargai bangsa dan negara kita. Ini yang diajarkan oleh guru kita. Tapi tadi ketika kita lagu Indonesia Raya, banyak loh teman-teman kita, adik-adik pelajar kita yang terlihat tidak menghargai dari lagu Indonesia Raya ini. Jujur, saya bukan seorang guru, tapi saya sebagai masyarakat melihat Indonesia Raya saja tidak dihargai. Bagaimana seorang guru? Lalu, ketika Anda tidak bisa menghargai seorang guru, kembali kita dengarkan kalimat orang tua yang mengatakan gini, bagaimana kita bisa dihargai orang lain, sedangkan kita saja tidak menghargai orang lain? Bagaimana kita bisa dihargai oleh negara kita, kalau kita saja tidak bisa menghargai negara kita? Jadi ini menjadi renungan tersendiri sih, menurut saya kepada teman-teman pelajar yang mungkin kalau kata-kata ini masih belum klop di mindsetnya masing-masing, para pelajar yang masih labil gitu. Tapi kita berharap dicatat dalam ingatannya bahwa kalimat ini akan berguna di masa depan nanti, yaitu bagaimana kamu bisa dihargai orang lain jika kamu tidak bisa menghargai orang lain. Bagaimana kamu bisa menghargai guru, sedangkan menghargai bangsa saja tidak. Jadi saling menghargai. Dan ada hal yang seperti ini mungkin sebagai seorang tokoh masyarakat kita berbagi kepada teman-teman pelajar atau mahasiswa. Terkadang begini, mungkin kami yang di generasi milenial sudah beberapa kali menerapkan ini. Salah satu hal yang paling sepele yang kami coba untuk menghargai perjuangan dari seorang guru adalah mendengarkan, menyimak meskipun merasa bosan. Ini salah satu hal paling ringan untuk menghargai perjuangan seorang guru. Guru udah capek-capek teriak, ngejelasin, dianya malah nggak fokus, dianya malah ke kiri begitu. Jadi itu menjadi salah satu hal yang paling menonjol sih yang kami lakukan cara menghargai guru, yaitu mendengarkan, menyimak, berpura-pura tenang. Itu sudah membuat guru kita merasa terhargai. Berpura-pura tenang saja. Karena itu sudah menjadi buat guru kita pun, oh ternyata dia mendengarkan. Meskipun sebenarnya kita pura-pura udah ngantuk, udah bagaimana. Ya itu dia. Dan mungkin masih ada sisa waktu beberapa menit lagi. Kita tahu sendiri bahwa sekarang perjuangan guru itu sedang dalam cobaan yang masa riskan ya. Kita tahu sendiri ada beberapa guru yang cukup viral di media sosial, yang dimana berkasus ataupun memiliki masalah tersendiri di luar salah atau benarnya antara murid dan guru, siswa dan guru dan orang tua. Di sini juga menjadi keprihatinan tersendiri selaku kita tokoh masyarakat bahwa ternyata menjadi seorang guru itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Sudah mereka yang memberikan ilmu kepada kita, ternyata harus dihadapkan pada masalah. Enggak ditegur makin menjadi, ditegur malah bermasalah dengan orang tuanya. Profesi guru ini sepertinya penuh tantangan yang luar biasa. Dan di momen ini juga aku juga memberikan apresiasi untuk teman-teman para mahasiswa yang berprofesi ataupun yang bercita-cita atau yang akan menjadi calon guru. Boleh dong tepuk tangannya untuk para calon guru dan para guru kita. Ya mungkin sedikit ada gangguan jaringan. Dan kembali kalau sudah kita berbicara tentang guru di akhir ini, mungkin di akhir sisa waktu yang kita punya, siapa tahu ada yang bertanya, boleh mungkin, siapa tahu sambil saya menjelaskan, siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya seputar pengalaman saya, tokoh masyarakat berbicara tentang guru, silakan berikan kode kepada moderator dan atau kepada MC untuk menyampaikan kesempatan kepada kita.
dari sisi materi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Joni. Kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh mengaktifkan fitur action-nya. Kepada Juniati Togatoro, kami persilahkan. Oke, baik Bang. Di sini saya bertanya tadi tentang materi yang disampaikan oleh pembawa materi. Tadi disampaikan tentang seorang siswa. Bagaimana pada zaman ini ketika seorang siswa nakal atau ada salah sedikit tentang guru, dimarahan mereka langsung mengadukan ke orang tuanya. Nah, di sini saya bertanya, bagaimana seorang guru cara mengatasi sikap dan karakter seorang murid? Oke, itu aja pertanyaannya. Iya, Bang. Oke, Ada sisa moderator lagi. boleh mungkin digabung Juni. Dan kedua, apa yang menjadi tantangan terbesar seorang guru dalam mengajar? Itu ya. Ya, makasih Bang. Baik, sama-sama Juni. Oke, moderator sudah boleh langsung bisa saya jawab. Bagaimana moderator? Oke, baik. Terima kasih moderator. Kalau berbicara tentang apa yang dikatakan Juni tadi yang ditanya tadi, yaitu tantangan seorang guru yang paling sulit. Ya, tantangan guru yang paling sulit itu sebenarnya sudah disampaikan Ibu Juni tadi, yaitu berperan menjadi sekian banyak karakter. Ketika ia menghadapi seorang anak ataupun seorang murid yang bandelnya mungkin bandel ini kan ada level-levelnya. Ada yang bandelnya suka mencuri, ada yang bandelnya suka ribut, ada yang bandelnya mungkin suka merobek, mengganggu temannya. Nah, itu dia dari sisi bandelnya. Sementara dari sisi sifat juga ada yang bandel, dicubit dikit langsung nangis. Ada yang bandel dicubit dikit melawan. Jadi ya, tantangan terberat menurut saya sebagai tokoh masyarakat, melihat dari apa yang tren saat ini, yang paling sulit itu adalah ketika guru harus menciptakan diri ataupun mengadaptasikan diri dengan berbagai bentuk karakter yang luar biasa. Bayangkan 32 orang, dia harus bisa menjadi mirip ataupun menyelesaikan diri ke 32 orang ini. Kita bayangkan kita tiga punya teman. Satu teman merajuk, satu pemarah, satu suka lari. Bagaimana cara kita menghadapi ini agar tetap berkumpul di dalam kelas? Ini yang paling sulit mungkin menurut saya untuk perjuangan seorang guru. Di luar masalah kasus-kasus yang sekarang. Tapi dari sisi profesionalnya paling sulitnya, tantangan tersulitnya bagi saya adalah di situ tadi. Pertanyaan kedua tadi, sedikit tuh Pak, moderator bisa dibantu. Tadi pertanyaan kedua berbicara tentang apa tadi Juni? Tadi pertanyaannya, ada siswa salah sedikit dan mengadukan ke orang tuanya. Pertanyaannya, bagaimana cara atau sikap guru terhadap kasus tersebut? Baik, terima kasih moderator. Juni, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagusnya bagaimana? Bagusnya ini dijawab oleh saya sebagai tokoh masyarakat. Kalau sebagai guru, pasti guru juga akan menutup jawaban yang sebenarnya. Kenapa? Menurut saya, guru punya mungkin hukum-hukum standar-standar tersendiri untuk memberikan pembelajaran, untuk juga menjelaskan. Jadi ada hal yang perlu dijaga, yang tidak boleh dikatakan seorang guru, sebab terkadang kalau guru mengatakan dianggap, masa guru seperti itu sih? Masa guru mengatakan seperti itu? Diuntungkan kepada saya sebagai tokoh masyarakat, jadi kalau ada anak yang begitu, saya sih sangat mengesalkan kepada muridnya ataupun kepada anaknya, khususnya kepada orang tua. Kenapa? Mengesalkannya seperti ini. Ternyata mental si anak ini belum siap untuk sekolah. Saya menganggap begitu. Di sekolah, maka dia juga harus siap untuk ditempa. Kenapa? Selepas dari sekolah, dia akan berhadapan dengan dunia yang sebenarnya yang penuh banyak cobaan dan tantangan. Misalnya, harus melamar kerja, harus punya duit bokek, harus yang diusir dari tempat kos, dan lain sebagainya. Perasaan seperti ini, ataupun emosi seperti ini ditempa agar kita lebih mampu di masa sekolah. Lalu sedikit saja tantangan di sekolah langsung mengadu kepada orang tua, dan orang tuanya malah menyambut. Ini kami sebagai tokoh masyarakat melihatnya rasanya, kok begini sih? Harusnya tidak begini. Pahami dulu pelajarannya. Dan
Di masa kami dulu di generasi milenial, ini kita anggap keuntungan bagi kami ya. Kita tidak tahu untuk generasi yang sekarang. Kenapa? Kalau kami dulu, setiap kami salah dipukul dari sekolah pulang ke rumah mengadu ke orang tua malah marah balik. Kenapa kamu dipukul? Berarti kamu melakukan kesalahan di sekolah. Dan ini membuat kami lebih strong. Sehingga sekarang apapun tantangan dalam dunia kerja, biasanya mental kami lebih siap. Berbeda dengan murid-murid yang sedikit dicubit gurunya lalu menangis mengadu ke orang tua, tanggapi orang tua sampai ke hukum. Kami melihat sih dari sudut pandang kita sebagai tokoh masyarakat, generasi yang seperti ini biasanya tidak lama di dunia bekerja. Kenapa? Dia langsung berhubungan segala-galanya ke mental. Aduh, saya nggak nyaman kerja situ. Kenapa? Tiap hari dimarahin, tiap hari di mana sih pekerjaan tidak dimarahi? Nah, begitu contohnya. Jadi, kalau tanggapan saya sih terkait sedemikian, yang saya lebih titik beratkan condong terhadap hal yang kurang tepatnya, yaitu kepada murid atau siswa mentalnya dan dorongan dari orang tua. Tidak sepenuhnya salah kepada orang tua, tapi dorongan dari orang tua. Mungkin begitu Juni dan moderator. Baik, terima kasih kepada penanya Kak Juni. Boleh berikan tanggapannya? Oke, baik Bang. Terima kasih kepada Abang tadi yang sudah memberikan jawabannya kepada pertanyaan saya. Saya dapat menyimpulkan bahwa bagaimana cara kita menghadapi tantangan terhadap seorang murid. Berarti kita menyimpulkan cara guru, saya menyimpulkan tergantung ke menyesuaikan diri seorang guru, bagaimana cara menghadapi sikap muridnya. Dan yang kedua juga mungkin hanya itu aja Bang. Grogi. Baik. Oke ya. Terima kasih Juni. Oke. Terima kasih kepada Kak Juni dan terima kasih kepada Bang Joni. Patut kita syukuri dan patut kita banggakan bahwasanya dialog kita hari ini sangat semangat ya. Terlihat jelas dari Kak Juni. Oke, boleh dong tepuk tangannya untuk narasumber kita Bang Joni. Oke, terima kasih kepada Bang Joni. Siapa nih yang nggak sabar? Kita masuk ke kuis. Ayo. Oke, kuis kita ini ada dua pertanyaan. Sebenarnya jawabannya mudah sih. Kenapa? Karena tadi ketika Ibu Putri memaparkan materinya, dia sudah menyampaikan jawabannya. Jadi di sini siapa yang cepat dan benar, maka itulah pemenang kuis kita hari ini. Oke, kepada Bang Joni, thank you Bang Joni. Oke, sudah siap ya? Boleh siap-siap jawabannya diketik di kolom komentar ya. Jawabannya diketik di kolom komentar. Saya bacakan pertanyaan pertama. Ini mau yang mudah dulu atau yang sulit? Yang mudah lah Bang. Oke, yang mudah ya. Langsung ketik. Kepada operator, boleh dilihat siapa yang paling cepat dan benar. Siap, moderator. Siap-siap. Pertanyaan pertama. Tanggal berapakah Hari Guru Nasional diperingati di Indonesia? Siapa yang pertama? Kepada operator coba di Putri Silalahi, Bang moderator. Kepada Putri Silalahi. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada Putri. Nanti Putri Silalahi silahkan hubungi panitia yang ada di grup. Baik, Bang. Terima kasih. Oke, cukup jawabannya.
lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebenarnya ini tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Namun tadi sudah ada mengatakan atau sudah diucapkan jawabannya. Oke. Pertanyaan kedua. Siapakah yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia? Siapa yang pertama? Ada Wahyu Hamonangan. Wahyu Hamonangan Sagala. Oke, kepada Wahyu Hamonangan Sagala, nanti setelah Zoom selesai, boleh hubungi panitia. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan sudah berpartisipasi di dalam Zoom kita ini. Bagi teman-teman juga yang belum beruntung, yang belum mendapatkan kuis, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah berhadir di dalam dialog kita ini. Boleh semuanya teman-teman on cam mungkin biar kita dokumentasi atau screenshot dan hasil screenshotnya akan dikirimkan ke grup kita. Oke, boleh dipandu Kak Winda? Oke. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2. Slide ketiga. 1, 2. Slide keempat. 1, 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Winda. Ada di kolom komentar pertanyaan, ada link absen atau tidak panitia? Oke, untuk link absen tidak ada. Yang berhak mendapatkan sertifikat yaitu yang sudah mengisi formulir dan sudah mengikuti Zoom kita hari ini. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Mohon maaf jika kami ada kekurangan atau kesalahan. Kami mengucapkan mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih panitia. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Semangat panitia. Sama-sama ketua. Hebat, hebat. Tapi Putri. Halo. Halo semuanya. Cie, dapat tadi ya Kak Putri. Kiu. Yuk. Ini dia. Iya. Di dalam gitu. Karakter. Sayonara. Maaf ya Bang-abang, cuman saya agak susah. Yoi. Keluar udah kan? Ngapain masuk?